Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Aired live from Payakumbuh, West Sumatra, Indonesia. Disiarkan langsung dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Indonesia. Inilah Weekly Midnight Radio episode ke-26. This is Weekly Midnight Radio episode 26. Ya, selamat datang kembali. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 26. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada 3 lagu. Ada Chill Kill dari Red Velvet, merupakan title atau lagu utama yang dipromosikan oleh Red Velvet dari album ketiganya, full album. Lalu ada Splash Free dari Style 5, kemudian ada A Very Personal Story dari Davichi. Tadi sebenarnya ada 3 request lagi. Ada Better Up by Baby Monster. Better Up dari Baby Monster ini di request oleh Kazi Cruz, bintang tamu kita pada malam hari ini. Kemudian ada Perfect Night dari Lisa Raffin di request oleh Lunacy. Kemudian ada satu lagi, Die For You dari Joji di request oleh Kazi Cruz juga. Tapi 3 lagu ini akan kita putarkan nanti setelah segmen ketiga ini. Sekarang kita akan lanjut ke segmen ketiga, yakni Stories Behind Streaming Scene of Guest Star kita pada malam hari ini, Kazi Cruz. Sebelum lebih lanjut lagi, mungkin bisa diingatkan, dan saya mohon maaf tadi kelupaan. Kalau ingin bertanya, silahkan gunakan channel poinnya 99 channel point saja via teks, atau 369 channel point kalau ingin ngobrol langsung dengan Kazi via audio. Atau kalau ingin request lagu juga seperti yang dilakukan oleh Kazi dan Lunacy, Anda bisa redeem channel poinnya juga 189 channel point saja, asalkan lagunya ada di Spotify. Overdose dari siapa? Oh, Natori. Oke. Seperti ini. Ya, betul. Barusan ada yang request lagu, Mas Nebon request lagu Overdose dari Natori, dan akan kita putarkan nanti setelah sesi terakhir, sesi keempat, karena 3 slot setelah ini sudah terisi oleh Kazi Cruz dan Lunacy. Kita lanjutkan ke segmen ketiga, Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Oke, Kazi, aku mau tanya dulu, apakah ada kebiasaan yang biasanya dilakukan pas lagi atau sebelum streaming? Adakah? Ada pastinya. Biasanya sih kan karena di streamku kan ada ini ya, ada channel point hydrate. Pastinya aku nyetok dulu tuh minum, meskipun air-air ini aku suka lupa ya. Jadi kadang kalau ada orang yang nge-redeem itu pasti aku harus ngambil minum dulu. Tapi yang biasa aku lakukan itu. Terus sama paling ya pastinya ngetes dulu gamenya, bakal muncul di display atau game capture-nya itu bakal muncul apa enggak. Oke. Karena kan nggak enak banget gitu kan, karena kalau misalkan kita udah mulai ternyata gamenya nggak muncul-muncul, kayak misalkan kita harus nge-restart OBS gitu kan, kayak aduh agak magerin gitu, jadi restream gitu. Biasanya itu agak berbeda ya. Kalau aku juga nyoba-nyobain, tapi bisa dibilang jarang, karena mostly seharusnya work sih, meskipun laptopku kentang. Aku bakal nyoba-nyobain juga kalau misalnya memang tidak kuat sepertinya. Jadi aku begitu. Menarik. Apakah tapi kan Anda tidak ya? Seperti Anda tidak cukuran kan ya kalau misalnya lagi streaming? Seharusnya Cukuran juga? Di mana? Apa jadi cukuran? Enggak. Aku nanya tadi cukuran gitu atau enggak. Iya, kamu gak cukuran kan, Zek?
Enggak. Oke. Berarti tadi Adakah yang cukuran? aku Oh iya. Aku kalau misalnya streaming aku pasti cukuran. Setidak-tidak ini aku buka-bukaan coki ya. Aku buka-bukaan kalau misalnya aku tidak mandi. Kadang-kadang kan tidak sehat ya, atau kadang-kadang tidak dalam keadaan baik dan dingin misalnya, dan tidak kuat untuk menyempatkan diri masak air panas DKK, aku bakal cukuran setidak-tidaknya dan basahi rambut. Jadi setidaknya fresh dan tampan seperti ini gitu. Anjay. Kita lanjutkan. Menarik. Selanjutnya, pertanyaan aku selanjutnya, ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch, Z? Cuma streaming di Twitch kan ya, tidak ada platform lain? Ya, di Twitch doang. Paling kita itu, ini mungkin buat yang belum affiliate sih ya paling dulu. Paling kalau misalkan kita ngincer untuk affiliate, pastiin sih kitanya itu kan nggak punya apa ya namanya, buat ganti resolusi kan stream kita. Misalkan betul. Kita udah nyetingnya 1080 nih gitu. Nah orang misalkan ya mau nggak mau 1080 gitu, nggak kayak yang udah affiliate, oh ini orang 1080 nih, karena internet nggak kuat ya mau turunin ke 720 atau 360 gitu kan, nggak bisa gitu kan. Jadi pastiin ya jangan 1080 gitu, mungkin ke 720. Seperti itu. Aku dulu terus dulu kan sempet dikasih tahu ya sama aku juga kalau nggak salah. Iya, nyaranin aja gitu. Iya, waktu itu disarankan orang bisa nggak sih diturunin resolusinya, tapi aku tidak, agak kekeh waktu itu ya. Kemudian ya aku turunkan jadi 720p. I'm sorry for everyone, but thank you for every supporting, whether directly and indirectly. Kita lanjutkan. Kemudian paling selanjutnya itu ini untuk semuanya sih, mau yang affiliate atau udah affiliate gitu. Kalau misalkan untuk nge-stream ada baiknya ya, misalkan kalau kalian fasih gitu dalam bahasa Inggris, pastinya itu dimanfaatin tuh. Itu bagus banget sih. Trafiknya bakalan tinggi pastinya. Apa iya, betul dong, harusnya ya. Harusnya. Dan kalau misalkan main ya, kalau kalian udah setting up gitu, sama pastiin kalau misalkan kalian pakai OBS itu ada apa ya namanya, karena udah update ya, ini termasuk dari Twitch-nya juga ada prefer language kalau nggak salah. Jadi kita setting kayak stream kita tuh bahasanya apa gitu loh, apa yang kita omongin gitu. I see, di stream information kan ya. Itu karena ketika kita misalkan kita sebagai viewer gitu kan, kita mau nonton, mau yang pakai bahasa Inggris gitu. Nah itu sekarang ada filternya gitu, bukan dari tag doang, tapi emang ada filter khusus bahasa sendiri sekarang. Iya betul. Kalau Indonesia ya pasti nanti keluarnya yang Indonesia, meskipun tag kalian juga ada Inggrisnya gitu, bakalan keluar yang Indonesia. Oke, haruskah aku tambah tag ke bahasa Inggris ya? Oh ada tag ke bahasa Inggris, aku tidak tahu. Oke. Udah ada. Oke. Oh ada drop enable. Loh salah coy. Oke. Habiskah tips dan trik yang mau kasih tahu? Ya itu sih, itu aja paling tips and trick. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan aku selanjutnya. Kaze, tadi kan sudah lama ya, basically Kaze itu mulai streaming 4 tahun yang lalu kan? Iya kan? Iya, 2019. Dan tadi ada banyak klip-klip kan ya? Apakah selama ini banyak momen-momen yang rasanya memorable? Kira-kira momen apakah yang paling berkesan? Jangan-jangan loncat Kaze? Bukan kan pasti? Loncat Kaze udah pasti sih sebenarnya. Iya kah? Itu yang paling karena itu tuh kalau di Grounded ya sebenarnya banyak gitu, tapi itu tuh yang paling memorable banget sih di antara aku, Bang Rarges dan Kanebon bertiga itu yang paling kerasa banget. Karena kita kan ya di Grounded jadi bocil ya, dan literally bukan bocil lagi, udah kayak micro gitu, kecil banget. Terus kalau ngeliat serangga jadinya udah kayak monster segede gaban gitu kan.
Nah ngeliat laba-laba kan serem banget, apalagi di situ laba-laba yang di klip itu kan laba-laba yang infected, yang dimana kalau infected itu udah pasti bener-bener kayak OP lah dia, kayak nyerang kita itu bisa one hit kill gitu. Oh, oke. Makanya jadi kita tuh bikin base di bawah spawn infected spider itu gitu. Jadi makanya kita emang ada kemungkinan dia bisa ngancurin base nggak ya gitu. Malah tiba-tiba bukan ngancurin tapi dia juga naik gitu. Naik ke base kita gitu. Jadi kayak panik banget. Kayak basically laba-labanya di sini, terus kalian bikin base di bawah ini. Iya, begitu. Dan itu nggak ada foundation. Jadi kalau misalkan yang paling bawah hancur ya udah seluruhnya hancur gitu loh. I see. Jadi makanya dia itu yang paling bikin panik banget gitu. Karena ya pasti kayaknya kita bakal rage quit ya kalau misalkan base-nya hancur seluruhnya gitu loh. Karena udah itemnya udah bagus-bagus, terus udah base-nya udah gede gitu kan. Bakalan capek banget kalau mau benerin. Oke. Sebelum lanjut aku mau tanya sesuatu dulu. Apakah selesai Grounded di stream? Belum. Kemarin sebenarnya belum. Sebenarnya mau tamat. Cuma kemarin emang banyak halangan juga sih. Dari kayak Kanebon, Bang Rargas, Kaluna gitu. Dan juga kita kebanyakan main game lain. Betul. Semacamnya sekarang jadi lagi ketagihan kayaknya Lethal Company kan ya? Iya betul. Ya gitu sih. Belum tamat. Dan juga lagi ada update baru. Mungkin nunggu Bang Rargas ini dulu, muncul dulu, baru bisa main lagi paling. Oke. Apakah ada momen-momen lain yang rasanya mengesankan selain yang ini? Kalau di stream, sebenarnya ada sih. Kalau waktu itu paling kayak jadi tuh dulu aku sering ya kayak ini lah biasa kayak ngelurk di streamer gitu kan, yang aku paling favoritin dulu gitu. Tapi ini dia bukan streamer gede sih sebenarnya. Jadi dia tuh streamer biasa kayak kita gitu, paling view-nya ya di bawah 20 gitu. Tapi dia streamnya itu asli rapih banget. Jadi itu teknologinya jarang dah yang streamer sekarang make gitu. Transition dia bikin sendiri. Terus dia ada sketsa kayak kayak tiba-tiba ditelepon gitu loh. Ditelepon terus ngobrol sama salah satu asistennya gitu. Jadi dia tuh bener-bener kayak well prepare banget gitu. Ada senarionya gitu. Jadi kayak ada jalan ceritanya setiap stream, bakalan kelanjutan. Itu keren banget. Jadi kayak ya streaming ngobrol kita tapi ada jalan ceritanya gitulah. Nah itu, tapi sekarang dia udah nggak nge-stream lagi, kayaknya mungkin dia sibuk. Tapi bisa dicek namanya itu The Mitching Hour. Mungkin aku ketik kali ya. Boleh. Aku catat di mana ya? Aku pengen ngecek juga. Sebenarnya ada satu akun di Twitter ya yang sering lewat aku. Kan aku rutin ya basically buka Twitter dalam satu hari mungkin ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali, seberapa banyak. Pokoknya banyak interaksi lah ya di Twitter. Sebenarnya ada satu akun tapi aku tidak sudah aku mute. Karena I'm so sorry, I do get inspired by you. Tapi banyak banget di update-nya. Cuma setiap update-nya tuh pasti kayak nemuin satu stream yang unik sekali. Dan dia ngejelasin kalau stream ini unik loh, stream itu unik loh. Misalnya stream ini semuanya dibikin jadi Lofi, stream ini semuanya dibikin jadi anime, stream ini semuanya dibikin jadi kayak komik. Dan itu dedicated kan ya. Bahkan ada yang streaming kayak retro dan itu emang orangnya pakai TV yang kotak hitam tuh loh. Dan itu emang bener-bener di TV dia pakai bingkai, bukan filter dijadiin TV di OBS, tapi bener-bener TV yang direkam. Kan itu unik ya. Cuma karena kebanyakan muncul terus di timeline Twitterku, jadi aku mute. I'm so sorry, but I do get inspired by you. Nanti aku kayaknya cek ini ya, The Matching Hour. Sebentar ya, aku salah di mana ya, nanti aku lupa. Ini juga punya YouTube sih, tapi mungkin cuma klip-klip doang kayaknya.
Gak apa-apa, nanti aja aku cek. Kalau sekarang kan aku agak meragu ya. Tetap kentang seperti ini, saya harus berpikir. Ya, itu. Sebentar. Oke. Kita lanjutkan. Habiskah momen-momen yang memorable rasanya? Kayaknya itu aja sih. Ya paling kalau misalkan memorable ya paling di rate. Ya istilahnya jadi viewer banyak gitu kan, kayak wah itu bener-bener apa ya istilahnya, kayak wow gitu. Sampai ternyata kayak ngerasain oh gini loh jadi streamer gitu. Kayak jadi tahu kalau kita tuh bener-bener bisa kewalahan sama chat yang berjibun. Oke. Jadi itu kayak bagiku kayak oh ini loh apa yang dirasakan streamer-streamer gede nih gitu. Nggak bisa baca chat, nggak bisa keep up gitu. Jadi itu ya berkesan banget sih karena udah ngerasain hal itu begitu. Tapi kamu tuh kan sebenarnya agak 11, 13, 14 sama Kak Nebon ya. Apanya? Kayak meskipun chatnya rame ataupun sedikit, tetap aja kadang-kadang susah baca chat. Jadi sebenarnya itu bukan kendala sih. Emang iya? Ya kan? Kadang-kadang kan chatnya udah jauh di bawah, kamu tuh masih jauh di atas. Kanebon juga gitu kadang-kadang, tapi Kanebon biasanya kalau misalnya kelewat ya udah benar-benar hilang, nggak keinget lagi bacanya. I'm so sorry Kanebon. Isu. Tapi biasanya aku soalnya kayak gitu kendalanya sama Kazi dan Kanebon, tapi ya aku maklum. Ya itulah. Tapi aku pasti berusaha terus kok kalau Anda muncul, apalagi biasanya yang paling sering muncul ya kalian juga sih gitu kan, Mas Adli, terus Bang Maskun, Kanebon gitu pasti aku baca sih pastinya. Paling yang kelewat yang benar-benar udah lupa itu yang tadi Mas Adli ngomong juga suka nggak kebaca. Kalau aku sejujurnya sudah lama tidak muncul tempat Kazi kalau tidak salah. Kenapa? Karena jadwal kita bentrok. Betul. Sayang sekali. Kita lanjutkan. Aman aja. Oke, kita lanjutkan. Kazi, karena sudah lama streaming di Twitch, meskipun katamu tadi kita sama-sama baru berkembang, ada momen bittersweet kah selama streaming di Twitch? Momen yang bittersweet. Paling sedih dan paling menyenangkan. Kalau paling sedih sebenarnya sih kayaknya nggak ada ya, karena really? Iya, karena aku streaming misalkan nggak ada viewer pun ya aman-aman aja gitu, nggak kerasa kayak kenapa ya nih streamnya nggak ada orang gitu. Karena aku emang tujuannya pas nge-stream itu buat nge-archive diri sendiri gitu. Karena aku suka kayak misalkan main gitu terus sama temen gitu kan, kayak ketawa-tawa terus aku masukin archive terus nonton ulang, itu pasti aku tonton ulang tuh streamingku. Jadi ya itu yang paling aku sukain ketika streaming ya karena itu. Jadi kita dapat ya momen-momen lah gitu yang bisa ditangkap gitu kan. Self love gitu ya, oke. Bukan self love juga sih. Lebih kayak ya udahlah jadi memorable gitu loh. Oke. Begitu. Tadi kalau berarti memang tidak ada momen yang paling sedih kah selama ini? Tadi kan basically cuma mendeskripsikan momen yang manis ya. Sedih nggak ada sih, aku nggak nemu kayak bikin kayak jadi mager stream atau apa, nggak ada sih. Aman-aman aja, kayak mau kena drama gitu nggak ada. Alhamdulillahnya gitu. Oke, paling-paling dulu nggak bisa stream itu gara-gara kesibukan IRL kan ya, semacam skripsi. Iya, betul, skripsi waktu itu. Oke, menarik. Kita lanjutkan, mumpung belum ada pertanyaan reviewer. Karena Kazi sudah lama, kalau Kazi yang bandingkan diri sendiri 3, 6, 1 atau 2 tahun yang lalu, kira-kira apakah yang bisa dibandingkan dari diri sendiri? Kalau dari 3 atau 6 bulan lalu, yang pastinya cara aku ngomong ke orang banyak sih, lebih tepatnya. Kayak contoh kayak gini aja. Dulu nih aku kalau ngomong kayak gini udah pasti kaku banget dan gugup loh gitu, kayak banyakan mikir terus sering ngomong kayak gitu. Sekarang udah lumayan lancar lah gitu. Karena streaming juga salah satu tujuan aku ngelatih. Nggak tahu itu bisa dibilang public speaking nggak sih? Bisa dong.
Bisa dong ya. Kan Ya, kamu itulah basically kayak ngomong ke kamera tapi nggak ada yang ngelihat kan di depan, cuma ada Iya. virtual dan kita nggak tahu siapa yang nonton kan. Nah itu aku ngelatih banget. Bener-bener Kasih kok aem. gampang. Iya. Ya kah? Tapi aduh aku nggak tahu ya. Mungkin ada yang notice sih, beberapa orang sih pasti. Apalagi dulu tuh waktu zaman aku masih belum affiliate, ya itu di rate orang banyak gitu, aku pasti grogi gitu. Aduh banyak orang nih yang nonton gitu kan. Ya jadi dikit-dikit panik, dikit-dikit aduh nggak bisa ngomong langsung gitu, kayak nggak bisa keep up, ngomong gagu gitu. Begitu. Dipikir-pikir kalau Kaze ngomong sekarang kayaknya aku mungkin ingat dulu, tapi aku tidak merasa itu sebagai satu hal yang jelek. Kayak aku tuh mikir itu tuh kayak, oh alah ini salah pertanyaannya. Ya Allah, mohon maafin dong. I'm so sorry. Kenapa deh? Pertanyaannya tidak muncul tapi muncul di chat. Tapi aku dari dulu sebenarnya tidak menotis itu, kayak itu filler, tapi aku tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mengganggu. Emang iya? Ya aku bukan kayak membanggakan diri ya, cuma aku kan basically dari kecil memang bisa dibilang juga terlatih ngomong, jadi sudah bisa dibilang ya lancar lah ya, bisa dibilang public speakingnya karena dari kecil udah terlatih, jadi tidak terlalu banyak emaknya. Tapi Kaze ngomong emak itu sebenarnya aku tidak notice, mungkin kalau tidak Kaze bilang sekarang. Oh iya. Menurutku ya. Ini kali. Mungkin karena datangnya pas udah lumayan lancar mungkin. Mungkin okay. Ya, mungkin. Gitulah. Oke. Menarik sih kalau Mas Adli berpikir gitu. Oke, aku tidak terpikir aku mau bilang apa. Aku kayak kepikiran, tapi aku juga kayak kepikiran ini kenapa ya pertanyaan dari si Indong tidak masuk. Tapi ada pertanyaan dari Indong, tidak terlihat di stream, I'm so sorry. Tapi ada pertanyaan dari Indong. Oh ini ada. Ada kok itu muncul. Di mana ini munculnya? Di streamnya Mas Adli ada. Ada, di tapi layar. Kan di bawah. Di ini loh. Oh harusnya di atas ya. Ya kan? Ini loh di bawah, tapi aku ini iya. apa ini ganti? Sudahlah, nanti aku ganti. Ya Allah, technical. I'm so sorry. Tapi ada pertanyaan dari Indong. Dari lancarnya ngobrol, sekarang ini ngefek di real life Kakak Z? Jadi lebih gampang dapat teman atau gimana? Mungkin aku ceritain pas dulu kali ya. Jadi itu aku itu kan emang sebenarnya introvert, tapi bukan introvert yang kayak gimana ya. Cuma introvert itu kalau ketemu orang baru, apalagi kayak misalkan contoh deh kayak kita masuk SMA gitu kan, teman-teman kelasnya baru, belum pada kenal gitu kan. Nah itu aku lebih sering kayak nutup diri gitu, atau nunggu orang nyamperin ke diriku gitu loh. Jadi aduh bener-bener waktu itu kayak waktu zaman SMA tuh kayak wah lumayan hoki sih bisa dibilang, karena mereka pada mau kayak ngerangkul aku gitu loh, ngajakin ngobrol gitu-gitu. Jadi emang aku dulu tipenya yang harus nunggu ada orang yang nge-start conversation gitu. Jadi bahasanya kalau sampai sekarang sih udah lumayan nggak harus gitu sih, udah bisa yang mulai percakapan gitu. Harus dijawil dulu ya baru bisa ngobrol. What is dijawil? Dijawil tuh apa? Kenapa? Ditowel? Ditowel? Enggak itu loh. Indong komentar di bawah di chat room. Harus dijawil dulu ya baru bisa ngobrol. Terus aku tanya dijawil itu apa? Terus ternyata ditowel. Oke. Ya sepertinya seperti itulah intinya. Ternyata yang berganti ini, saya mohon maaf. Itu dicolek kan, iya nggak sih? Betul. Kayak misalnya kayak ZZ
diajakin dulu berarti kan, didekatin. Aku juga begitu sebenarnya. Aku tanya sesuatu dong sebelum aku boleh. lanjut ke pertanyaan si Luna. MBTI mu apakah? Kemarin kalau tes INTFJ kalau nggak salah. INTFJ apaan? MBT kan? Yang Iya, personal. MBTI. INTFJ itu apaan? Cuma ada INTJ atau INFJ? Kalau kamu Let me INTJ, check. jangan-jangan. Oh, lupa. Ya, aku ngecek website yang kemarin dulu sebentar guys. Karena aku nggak terlalu ini banget sih. Oh, INFJ T. Oh, INFJT, oke. Berarti kamu itu sama-sama dia. si Rargas, sama-sama INFJ, sama beda sedikit sama aku dan Mas Nebon dan Bang SB. Kami bertiga iya? sama-sama INTJ. Damn. Aduh, ntar coba aku coba ini ya. Akhirnya question indong masuk. Sekarang saya harus menunggu question dari Lunasi, tapi bagaimana caranya? Ya udah nanti aja ya. I'm so sorry. Tapi ada pertanyaan dari Lunasi. Sebenarnya tadi, ya Allah, salah setting. I'm so sorry. Ada pertanyaan dari Lunasi karena tadi tidak muncul di sini. Tapi ada pertanyaan dari Lunasi. Jadi aku dengar kemarin adik KZ udah dapat pacar. Apakah public speaking skill dari streaming bantu dapetin pacar? Tolong dijawab. Saya tidak tahu kabar ini sedikit pun, dan Anda sebenarnya tidak pernah sharing perihal berbunga-bunga. Apakah betul? Enggak, sebenarnya bercanda aja sih itu. Jadi emang belum ada. Gitu guys. Tapi ya kalau misalkan public speakingnya dari streaming bantu apa enggak sih nggak tahu ya, karena ngomong sama cewek masih ini aku masih apa kenapa masih apa? Ya masih sama, nggak bisa mulai percakapan dulu gitu. Ih, masa iya? Lu Iya. ajarin lah, masa iya? Kalau yang baru ya. Hah? Kaze ada satu komentar lagi di chat Rubani, ini menarik. Jadi waktu itu ngedate sama cewek nggak jadi? Yang mana tuh? Aku sih nggak tahu kabar apa ya. Yang mana? Emang aku pernah ngomong Talun? Aku tuh nggak inget loh. Tapi kamu kalau misalnya ngobrol di stream ada cewek yang datang kan bisa ya? Kenapa? Kamu kalau misalnya ada cewek yang datang di stream kan itu bisa ya? Bisa. Karena nggak kelihatan mungkin ya? Nggak kelihatan. Oke, ada komentar lagi nih Kaze. Hah? Ada berapa cewek? Saking banyaknya kah? Cewek apa Kok lagi? sampai tanya yang mana? Kok yang mana? Banyak kah? Ada inceran Anda Enggak. sebenarnya itu jangan-jangan FMV yang Love is All Around kemarin itu kan banyak cewek ya? Oh itu kalau yang itu sih saya ambil semua ya. Iya, manis-manis kan ya? Betul. Oke. Apakah ada hal-hal yang ingin diklarifikasi lagi sebelum kita lanjut ke pertanyaan aku selanjutnya? Ya intinya ya belum ada guys gitu. Oke. Aku Aku tidak aja nggak inget ya. sensitif kalau begitu. Oke, nggak apa-apa kok, aman aja. Kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya Anda selaku para pendengar atau para penonton, kalau misalnya ingin bertanya, silahkan bertanya gunakan channel poinnya. Kita lanjutkan pertanyaanku selanjutnya. Ada achievement yang sudah diraih kah selama ini, Zee? Selama streaming di Twitch? Kalau streaming di Twitch ini masuk WMR Mas Adli. Yo, itu achievement gak sih? Gila, jadi bintang tamu, Cok. Ih, tidak usah sok-sok berkata-kata manis Anda. Achievement loh. Ya Dari enggak? mana? Ini kan orang-orang terpilih tahu di sini. Astagfirullahaladzim. Tidak begitu, ya Allah, tidak begitu. Achievement ya kan? Ya enggak kan Ebon? Anjay. Seriusan, masa iya? Iya dong. Ya itu salah satunya ya. Baiklah. Kemudian hanya satu kah? Thank you. Mungkin sih ini ya, achievement streaming. Mungkin salah satunya
affiliate sih, karena itu nggak di-expect sama aku bakal bisa affiliate. Oh, kenapa? Ya karena aku tuh ini nge-stream tuh karena tujuannya kan bukan kayak nyari affiliate atau apa gitu, kayak bukan nyari duit atau apalah gitu kan. Jadi yang nge-stream aja gitu. Kalau followersnya sedikit kayak ya udahlah, nggak ada masalah gitu kan. Terus tapi ya karena berkat dukungan teman-teman sekalian di sini ya, akhirnya jadi bisa affiliate begitu. Ya meskipun prosesnya panjang ya. Berbulan-bulan. Betul. Alhamdulillah ya, sudah bisa. Satu lagi aku mau tanya dong. Boleh. Seharusnya sudah ya. Anda sudah pernah nerima gaji dari Twitch kan ya? Oh, itu belum nyampe. Really? Ya maklumin aja ya. Apa subscribe, kalau kalian subscribe ke aku kan belum dapat emote, belum dapat apa sih namanya kayak badge gitu kan, belum ada karena masih proses ya. Jadi tuh yang bikinin semua itu kan teman kampus. Jadi ya kesibukan aku sama dia kan bakalan sama dong, kayak kemarin sibuk skripsi, terus apa namanya sibuk karena ikut kayak bootcamp bareng gitu-gitu loh. Jadi ya nggak bisa cepet jadi gitu. Nah sekarang lagi mau dibikin lagi, mau dilanjutin. Jadi ya tunggu saja. Oh, I see. Ini basically kayak itu kan ya? Kayak apa sih? Apa? Itu loh. Aduh. Plan dan goal untuk di 2024? Oh, mungkin bisa dimasukin ke situ. Oke. Bahas komen, aku juga belum pernah Mas Adli. Kamu belum jadi bintang tamu UMR, belum aku tanya. Tapi terima kasih sudah menjawab. Aduh. Aku lanjutkan ya. Ada pertanyaan dari Lunasi. Apa ini? Secara public speaking skill kamu udah makin membaik nih. Gak gitu nadanya. Secara public speaking skill kamu udah makin membaik nih. Kira-kira ada yang mau dikembangin lagi selain itu? Adakah? Ya pastinya ada sih. Apa tuh? Dan itu ya salah satunya kan apa namanya? Aku lebih butuh ke ini ya, bahasa Inggris pastinya. Karena oke. Untuk kedepannya tuh mungkin kalau misalkan aku udah lancar, ada tujuan buat biar bisa emang kerja di luar negeri gitu. Atau mungkin kalau nggak kerja di luar negeri, at least kerja di startup yang lumayan gede, dimana kadang suka kita tuh butuh apa namanya? English. Butuh English speaking skill kan di situ. Oh, oke. Karena kerjanya pasti ya kerja barengnya sama orang-orang luar gitu kan. Tuh. Besar impiannya ya. Ada itu. Pertanyaan lanjutan terkait yang baru Anda sampaikan. Will there be English day in your stream? Of course, why not? I mean, right now, me and Bang Sonata, Kanebon, Kadidi, actually speaking English right now in voice channel. Voice channel, not on stream, but on voice channel. Oh, really? Ya, meskipun broken English mungkin ya. Oh, yeah, that's cool. Ya, Karoti juga. Karena aku minta, sama Bang Bas juga kemarin kan aku minta bantuan sama mereka. Seperti itu. Dan aku juga nanya ke Kalun, apa nih gitu kan, ada rekomendasi tempat les nggak gitu buat lesnya ya, conversation gitu. Terus dikasih tau Kalun gitu. Ya mungkin kalau udah kerja dulu mungkin gitu, biar bisa les bahasa Inggris. Seperti itu. Okay, but why not me though? Ya nggak apa-apa kalau Mas Adi mau, ya kan? Kan bisa mampir di channel yang ngomong sama aku pakai bahasa Inggris juga kan ya? Ya kalau lagi di channel kan aku juga kadang-kadang suka ngechat Inggris ya. Really? Tidak ingat. Mas anjir. Tidak ingat, masalahnya kebanyakan stream kan ya. Jadi, iya bener sih, nggak apa-apa sih. Aku tidak ingat, kan nyampur ya basically. Oke. Ya kalau misalnya mau ngomong bahasa Inggris, feel free. Kalau mau ngetik bahasa Inggris juga aku siap sedia untuk membalas dalam bahasa Inggris. Aman aja. Bisa diatur.
Aku belum mau aku mau lanjut pertanyaan selanjutnya, tapi aku mau kasih tahu sesuatu. Kayaknya kamu Kenapa? pasti bersyukur ya basically dikelilingi sama orang-orang di rumah bordil dan di luar rumah bordil yang basically Pastinya dong bersyukur banget, apalagi sama Kak Luna, Kak Nebon, Bang Rargas, Bang Son, terus Kak Didi, Kak Roti, yang lain-lain lah. Karena nggak ada mereka sih, aku nggak ada di sini ya Mas Adli. Maksudnya nggak tahu dah, aku nggak bakal aktif di Twitch juga mungkin. Dan aku mungkin juga ini ya, kayak jarang main game multiplayer jadinya mungkin. Karena basically teman-temanku yang di IRL udah pada sibuk sendiri gitu loh. Apalagi yang biasa main game bareng juga udah pada sibuk sendiri. Begitu. Iya, aku kayak kepikiran gitu. Kayak kamu pasti kayaknya bukan kamu sendirian sih, tapi aku ngelihatnya kamu tuh kayak punya circle. Aku bilang circle ya, karena kan emang kita tuh punya irisan-irisan ya lingkarannya. Aku ngelihatnya pasti kamu tuh kayak, dan orang-orang lain ya mungkin, baik yang terlibat langsung di dalam circle rumah bordil itu sendiri, atau yang mungkin ada terkaitan di irisan-irisan lainnya. Pasti kayaknya aku pikir pasti bersyukur banget ya, kayak ketemu komunitas seperti ini, dan kalian itu basically kayak kalian tuh gak kenal kan ya, dan stranger kemudian ketemu dan sesuportif ini ya meskipun mungkin tidak banyak dapat duit atau semacamnya, tapi kan ada, aku bukan nangis ya bukan ya, tapi kan setidaknya kalau ada yang support begini kan a good thing ya menurut aku. Betul. Apalagi ya meskipun kamu tahu kan ya, kalau misalnya kamu tuh kayak kurang dalam bahasa Inggris dan mereka mau, meskipun sama-sama ya aku yakin pasti mereka juga mikir bahasa Inggris kami juga kurang, tapi kami mau aja nolong begitu kan ya, which is betul, sweet and good. Bukan ya, aku bukan kok responnya begini, bukan, aku kayak kepikiran gitu loh, kayak kalian tuh kan ya kami nggak segitu-gitunya, tapi kami mau aja nolong begitu, which is very good. hey stop. Aduh ya Allah. Thank you untuk kalian semua. Ya Tuhan. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Enggak deh, ada pertanyaan tadi, kelewat. Ada pertanyaan tadi. Bukan ya, saya nggak nangis ya. Mohon maaf ya, beda ya. Nggak nangis ini ya. Gak apa-apa Mas, aman Luna, aja. kalau misalnya pakai tisu yang disarankan Luna nanti nggak nangis, jadinya kebas pipiku. Kayak pakai botox aku nanti, mohon maaf. Kita lanjutkan. Tadi ada pertanyaan dari disuruh minum sebentar ya. Tapi tadi ada pertanyaan dari Indong. Oh, this is a good question. Bentar ya. So, udah pernah ke luar negeri kah? Atau ada tujuan negara mana yang diminati buat kerja ke depan nanti? Kalau ke luar negeri belum sih. Oh udah sih sebenarnya, ke Belanda Mas Adli. Oh really? Yes. Sering. Setiap hari ke situ. Begitu. Asli. Mas Adli juga sering lah harus ke Belanda. Di mana? Belakang dapur Mas Adli. Belanda, belakang dapur. Stop the stream. Tinggal tekan stop streaming kan ya? Mati streaming kan? Kesel sumpah. Aduh. Kesel. Sumpah kesel. Gak jadi minum Tuhan. Aduh. Ya itu kan luar negeri Mas Adli. Belanda. Ya kasihnya. Aduh anjir. Jadi for real, apakah sudah pernah ke luar negeri, dan apakah ada plan ke luar negeri? Berarti belum. Tapi apakah ada plan? Belum. Kalau plan tergantung sih ya. Tapi kalau buat karir IT kayaknya yang paling gampang memungkinkan kalau misalkan di Indonesia sih, kayaknya paling gampang itu Singapura sih. Oke. Iya.
Terus kalau misalkan itu kalau buat di Southeast Asia, tapi kalau misalkan untuk Eropa sih kayaknya mungkin UK mungkin. Wow, langsung ke Kayaknya UK sih. targetnya. Tapi itu pasti susah banget sih kalau UK ya. Oke. Biasanya itu. Maksudnya kalau mau kerja tuh impiannya ke negara mana? Sebenarnya sih nggak ada impian ya. Kalau misalkan dulu ya, tapi dulu tuh aku sempet punya impian ke Jepang pastinya dulu. Karena kan di teknologi di sana lumayan oke. Jepang atau Korea lah di antara dua itu. Itu dulu impianku. Cuma ketika tahu culture mereka yang kerja nggak ada habisnya, aku jadi nge-skip ya. Bisa-bisa tidur di kantor tuh. Meskipun IT kayak kerja bisa di mana aja, tapi tetap aja kan mungkin bakal lembur terus. Aku mau mengasih sesuatu insight ya sedikit ya. Tapi ini bukan aku mematahkan orang ya, tapi aku mau ngasih insight sedikit aja ya. Basically aku kan bukan sombong, tapi aku basically percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggrisku. Meskipun aku bukan punya background yang di IT DKK, tapi aku bisa lah ya dari hal segi-segi kayak graphic design atau mungkin front end web development. Sejujurnya dulu juga pede untuk lamar kerja ke luar negeri. Tapi ya, aku tuh kayak sampai sekarang itu kayaknya diarahkan Tuhan itu justru ke kerja di dalam, cari kerja atau project di dalam saja, kayak gini di Indonesia, di dalam negeri. Tapi remote keluar, jadi kamu bisa nyari klien keluar, which is win-win-win. Win-winnya gini kan maksudnya. Aku bisa kerja dari rumah kayak gini. Kan basically kerja ya ini ya. Kan soalnya kan streamingku 3 kali seminggu, aku tambah nanti di Sabtu, itu kan dihitung bisa kerja ya kalau dihitung angkanya. Terus aku bisa dapat klien dari luar, jadi aku tetap tinggal di Indonesia, dibayar pakai uang luar, tapi dengan kemampuan ini dan biaya hidup di sini. So it's a win-win-win-win-win. Karena aku tidak perlu keluar negeri jauh ngurus ini itunya, dan tidak perlu relokasi, tidak perlu urus segala macam, dan tidak perlu berpikir biaya hidup di sana. Mungkin indah hidup di luar negeri, tapi di sisi lain aku kayak kepikiran, kalau aku dulu dikasih kesempatan untuk tinggal di luar negeri, tahan tidak ya? Terus sampai sekarang tuh kayak mikirnya, mungkin jalannya dari dulu nggak ada yang tembus, mungkin emang kayak gini, kayak gitu. Tapi aku bukan mengatakan orang ya, siapa tahu memang tujuan dan kamu nanti takdirnya ke luar negeri dan dapat di luar ya, it's good. Cuma siapa tahu berminat juga mencari-cari di dalam. Itu kalau remote ya kayak yang Mas Leo omong, misalkan kitanya kerjanya di Indo tapi sebenarnya company kita di luar gitu. Emang kalau IT udah pasti bisa ya. Betul. Nah itu ya salah satu tujuanku juga gitu kan. Nggak ada masalah. Tapi aku sebenarnya lebih suka kayak gitu sih, karena kalau misalkan dipikir-pikir lebih untung gitu nggak sih? Betul. Apalagi kan contoh misalkan di US gitu kan, yang dimana dolar, kalau misalkan kita digaji dolar pasti lebih gede nggak gitu kan? Betul. Dibandingkan ketika kita tinggal di US, dolarnya tuh kayak ya sama aja kayak kita dapat rupiah gitu nggak sih? Betul. Karena basically living costnya sama gitu, ngerti nggak? Betul. Bener nggak? Itu adalah satunya. Ya itulah tujuanku juga pengen kayak gitu. Jadi living costnya murah gitu kan kalau di Indonesia. Betul, aku sebenarnya kepikiran ke sana juga. Sejujurnya kan aku dulu ada masa-masa yang sedih banget ya, dan yang ngelamar ke sana ke sini juga. Kayak yang tadi aku bilang percaya diri tadi, tapi nggak ada yang tembus kan ya. Cuma sekarang jalannya ke sini dan itu dapat ke sini. Kan agak win-win-win ya, dengan yang tadi living costnya rendah sekali, tapi income-nya cukup menjanjikan. Kan? Iya, betul. Oke, sudah menjawab pertanyaan dari Indong. Ada komentar, wah mana Bazelar udah mulai buat tisu nih kayaknya. Apanya? Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan aku selanjutnya.
apakah ini pertanyaan terakhir? Betul. Ini pertanyaan terakhir dariku di segmen ke-3. Ada goals dan plans kah di masa depan atau impian dan harapan yang belum tercapai? Baik yang di dunia IRL atau mungkin di streaming? Selain yang kerja tadi ya? Iya, selain yang kerja tadi. Kalau misalkan pertama dunia streaming dulu kali ya. Kalau di dunia streaming tuh aku sebenarnya pengen bikin apa ya? Pastinya pengen bikin channel lebih menarik gitu ya. Tapi aku tuh karena aku kan suka suka penasaran dan suka bikin sesuatu hal gitu kan. Ya karena emang basically ada rasa penasaran gitu kan, ada rasa curiosity. Aku tuh pengen bikin kayak, jadi kita butuh kamera gitu loh Mas Adli. Kamera juga nggak cuma satu kan, karena ini cuma satu nih webcam kan. Nah aku pengen tambahin lagi nih, jadi dimana ketika mungkin nanti ada orang nih nge-raid gitu kan, nah kita bisa bikin kayak lebih dramatis. Which sebenarnya udah ada sih, aku udah punya beberapa referensi, jadi orang-orang luar tuh pakai punya beberapa kamera gitu, terus habis itu mungkin nanti bikin ada transition yang baru, terus atau bikin kayak ada suara kita di dalam hati gitu, kayak lagi ada raid nih, kayak pura-pura panik tapi ada suara dari stream itu, suara dalam hati kita gitu loh. Itu salah satu yang aku pengen bikin, kayak pura-pura panik. Itu keren banget sih. Kalau Mas Adil penasaran, aku bisa kasih contoh klip, itu keren banget asli. Aku sih terbayang, dan aku kayaknya pernah ketemu channel yang serupa. Dia ini kayaknya di raid, kemudian dia lagi nyanyi kan, di raid kemudian kameranya berganti kesana kemari dan dia bisa ngelihat kayak find the camera begitu. Menarik gimmicknya. Oke. Kemudian BTW yang impian kamu tadi juga, aku pernah ketemu satu channel, dia tuh cowok loh, bikin satu program kayak ekstensi atau plugin gitu ya di OBS atau di Twitch, dan dia itu pakai multiple camera untuk masak. Jadi dia itu pakai itu loh, dia masak, terus dia pakai kayak tombol-tombol itu loh, aku apa ya namanya. Kemudian pakai tombol-tombol itu dia bisa ganti ke kamera yang di dapur, ke kamera yang di atas panci, kamera yang di depan webcam, kamera di depan laptop dan semacamnya. Stream Deck, mungkin Stream Deck. Menarik ya. Tapi kan perlu banyak itu persiapannya. Betul. Selain itu ada lagi kah? Kalau di stream sih paling itu aja sih. Paling nggak tahu ya, ke rencana ke depannya paling pengen lebih sering nge-stream game single player sih. Karena kan akhir-akhir ini aku lebih sering ke multiplayer. Betul. Jadi caranya gimana biar ya agak balance lah gitu, dan punya schedule sih lebih tepatnya. Karena aku random banget kan nge-stream. Kadang-kadang ada yang tiba-tiba jam 2:30 nge-stream Pasmo ya kan, gara-gara diajak temen gitu loh. Terus tiba-tiba nge-stream aja gitu. Jadi ya kayaknya agak kurang terorganisir aja gitu. Begitu. Kok itu untuk stream. Ada yang lain kah? Untuk IRL misalnya? Apa? Kalau untuk IRL apa ya? Palingnya pengen ini sih. Kalau misalkan udah dapet kerja, pastinya pengen kayak bikin ini bisa dibilang bisnis apa bukan ya? Tapi pengen kayak bikin di mana kayak rumah makan, tapi itu khusus buat nggak khusus banget sih buat orang-orang yang lewat aja, tapi kita tuh entah bakal digratisin atau mungkin bayar cuma secukupnya mereka gitu, sebisanya mereka gitu. Jadi ngapa kebayang gitu, kayak kita tuh termasuk donasi gitu juga sih, gitu kepengennya. Tapi ya mungkin itu bakal kayak 5 tahun ke depan sih, kalau misalkan udah bisa jadi senior software engineer sih ya. Mulia sekali harapan saudara Kaze. Itu yang aku pengen. Seperti itu. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer,
ya kan? Dan dari para penonton atau para pendengar, kayaknya kita bisa masuk ke break, ya kan? Yes, sudah selesai segmen 3. Setelah ini segmen 4, segmen terakhir. Yeay, saya bisa ke WC sebentar karena saya sudah pindah rumah, jadi WC-nya agak jauh. Bukan di Jamban ya, bukan di Jamban, tapi agak jauh. Harus menuruni jenjang, jadi harus turun terlebih dahulu ke bawah. Harus melewati bukit. Enggak begitu, tidak se-under civilized begitu. Tidak harus naik Gojek ya, cuma turun. Dan itu aku terakhir aku hitung itu mungkin kira-kira 5 menit, jadi mungkin 2 lagu. Jadi saat yang tepat tuh saya ke WC sebentar. Anyway, setelah ini kita akan lanjut dengar 3 lagu terlebih dahulu. Ada Better Up dari Baby Monster, ini tadi di request oleh bintang tamu kita, Kaze Cruz. Lalu ada Perfect Night dari Le Sserafim, di request oleh Lunacy. Kemudian ada Die For You dari Joji, di request oleh Kaze Cruz. Setelah itu kita akan lanjutkan di segmen segmen keempat, segmen terakhir, bincang-bincang bintang tamu kita pada malam hari ini, Kaze Cruz. Itu saja sepertinya. Kalau misalnya ingin bertanya, sekali lagi diingatkan, silakan gunakan channel poinnya, 99 channel poin untuk teks, 369 untuk via audio kalau ingin ngobrol langsung dengan Kaze. Sudah, itu saja sepertinya. Enjoy the next 3 songs.